Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas 10 karakter wanita di Bleach yang memiliki kekuatan overpower dan paling kuat pastinya. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Onechan ga kita. Dalam dunia Bleach, terdapat banyak sekali karakter-karakter yang dirasa sangat unik dan memiliki ciri khasnya tersendiri, termasuk karakter bergender wanita yang menghadirkan banyak sekali sosok-sosok berbeda. Dari mulai yang terlihat ramping, lucu, imut, kecil, bahkan yang gede, semuanya ditampilkan sesuai porsi peranannya masing-masing. Dan tak cuma soal penampilan, sikap yang ditunjukkan mereka pun berbeda-beda. Ada yang sosokan kalem tapi ternyata kuat, ada yang sosokan tengil tapi ternyata lemah, dan ada juga yang sosokan lembut tapi ternyata aslinya sangar. Melihat semua itu, tentu beberapa dari mereka ada yang memiliki kekuatan hebat, bahkan mungkin diantaranya ada yang lebih kuat dari para pejantan di Bleach. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam isi pembahasan. Inoue Orihime. Berhubung dari kemarin ada yang request soal seberapa kuat Orihime, di sini kita akan membahasnya secara singkat tentang kekuatan yang dimilikinya. Pada awalnya, Orihime tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia hanya manusia biasa yang tinggal di kota Karakura dan merupakan teman sekelas Ichigo. Namun dikarenakan hubungannya dengan Ichigo semakin dekat, membuatnya terlibat pada berbagai kasus supranatural. Salah satunya yaitu mengenal sosok Rukia yang di dalam tubuhnya terdapat Hogyoku. Akibat pengaruh Hogyoku inilah, kekuatan Fullbring yang sedari lahir Orihime miliki menjadi aktif dan membuatnya memperoleh kemampuan khusus. Kemampuannya bernama Shunshin Rika, kekuatannya yaitu menolak takdir dengan menyangkal atau membatalkan kejadian dengan berbagai bentuk. Kemampuan ini dimanifestasikan ke dalam sepasang jepit rambut. Dari jepit rambut tersebut, Orihime dapat mengeluarkan 6 roh dengan penampilan dan karakteristik yang berbeda. Mereka diantaranya yaitu Ayame, Baigon, Hinagiku, Lily, Shuno, dan juga Tsubaki. Melalui berbagai kombinasi ke-6 roh ini, Orihime memiliki berbagai teknik yang bisa digunakan untuk menyerang, bertahan, atau menyembuhkan. Seperti Santen Keshun menciptakan penghalang tipis yang dapat menahan serangan lawan, Koten Zanshun meluncurkan perisai tipis yang dapat menolak substansi gabungan hingga membelah tubuh lawan menjadi dua, Shiten Koshun menciptakan perisai segitiga yang dapat menahan serangan lawan sekaligus membalikan efek serangan, dan terakhir yang paling utama, Soten Kishun. Ini adalah teknik penyembuhan tingkat tinggi di mana Orihime dapat merekonstruksi fenomena apapun yang telah terjadi, seperti contohnya menyembuhkan berbagai luka yang dialami rekan-rekannya, mengembalikan tangan Grimmjow yang telah hilang, atau bahkan menghidupkan kembali Menoli yang sudah mati. Berkaca pada semua kemampuan itu, dapat kita simpulkan bahwa Orihime bukanlah seorang petarung, dia adalah sosok pendukung yang sangat handal dalam hal pertahanan dan penyembuhan. Namun terlepas daripada itu, harus kita akui kemampuannya yang bisa menolak fenomena sangatlah overpower. Andai saja Tite Kubo mau memberi ruang untuk Orihime, mungkin perannya tidak hanya sekedar pemanis atau meneriakan nama Ichigo saja, tetapi dia bisa menjadi salah satu faktor utama untuk mengcounter teknik-teknik kuat milik lawan, seperti menolak teknik penuaan Baragan, menolak Kyoka Suigetsu Aizen, atau bahkan menolak kemampuan Almighty Yuhava. Soifon. Selaku Kapten Divisi 2 sekaligus Ketua On Mitsukido, Soifon dikenal sebagai pribadi mungil yang memiliki integritas tinggi dalam bertugas. Walau penampilannya terlihat kecil dan hanya mengumbar ketiaknya saja, tapi Kapten berparas manis ini setidaknya memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat, terutama keterampilannya dalam menguasai teknik-teknik dasar Shinigami seperti Zenjutsu, Shunpo, Hakuda, dan juga Kido. Berbekal penguasaannya itulah, Soifon mampu menghasilkan teknik Shunko versinya sendiri. Ini adalah teknik gabungan antara Hakuda, Shunpo, dan Kido. Dengan menggabungkan ketiganya, dia dapat menghasilkan pancaran Reiatsu besar yang berbasiskan pada elemen angin, di mana nantinya dia akan bisa memaksimalkan potensi bertarung sekaligus melepaskan satu pukulan kuat bernama Mukyu Shunko.
Di luar dari kemampuan bertarungnya itu, sebagai Kapten Swaipon juga telah menguasai pelepasan Shikai dan Bankai. Lewat Shikainya yang bernama Suzume Bachi, dia dapat membunuh lawan hanya dengan 2 kali sengatan racun, dan juga lewat Bankainya yang bernama Jaku Horaikoben, dia dapat melepaskan 1 tembakan rudal yang memiliki dampak luar biasa. Nell to Odell Swank. Satu fakta yang buat kita berkesan dari karakter wanita satu ini, yaitu menurut Q&A Kubo, Nell memiliki ukuran dada terbesar bila dibanding dengan karakter-karakter lain. Di samping itu, satu lagi yang berkesan dari Nell, dia bisa berganti wujud ke bentuk anak kecil dan dewasa. Alasan kenapa dia mengecil adalah karena reatsunya yang bocor akibat topengnya yang dirusak oleh Noitra. Dan untuk mengatasi hal itu, Urahara telah menciptakan suatu alat yang membuatnya bisa kembali ke wujud normal alias dewasa. Berbeda dengan Orihime, Nell sangat agresif di hadapan orang-orang terdekat. Dia sering memeluk Ichigo tanpa sepengetahuan dan terkadang menimbulkan rasa cemburu pada Orihime yang ada di dekatnya. Ditambah lagi, Nell adalah seorang petarung mantan Espada nomor 3 yang memiliki kekuatan fisik hebat, di mana dia sangat terampil dalam menggunakan pedang, cepat dalam bertindak, kuat dalam bertahan, dan juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Maka tidak heran, meski berubah menjadi anak kecil, Nell yang kehilangan separuh kekuatan masih mampu menunjukkan berbagai teknik kemampuan, seperti Nell Shower menggunakan air liur untuk menyembuhkan seseorang, Chokasoku mempercepat gerakan layaknya Sonido, serta Zero Double menelan serangan energi lawan dan menembakkannya kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kemudian ketika berada dalam wujud dewasa, Nell dapat mengakses semua kekuatan, di mana dia dapat melancarkan tembakan Zero Double berkali-kali lipat. Apalagi di sini, Nell juga mampu melepaskan resurrection dari Zanpakuto-nya yang bernama Gamuza. Penampilannya seketika berubah menjadi Centaurus lengkap dengan berbagai armor disertai sebuah tombak 2 sisi sebagai senjata. Satu teknik yang pernah dia tunjukkan pada mode ini yaitu Lanzador Verde. Kemampuannya yaitu meluncurkan serangan tombak dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga sanggup memberi kerusakan sangat parah pada lawan. Kuchiki Rukia. Kecil-kecil cabai rawit, mungkin itulah kalimat yang bisa menggambarkan sosok Rukia, di mana dia yang memiliki postur tubuh kecil dan pendek selalu menunjukkan watak keras di hadapan Ichigo. Selama perjalanannya menjadi Shinigami, Rukia mampu menunjukkan perkembangan potensinya. Dia yang awalnya dipungut oleh Byakuya, kini mampu mencapai kursi Kapten Divisi 13 menggantikan Jushiro Ukitake. Diangkatnya menjadi kapten bukan karena orang dalam, melainkan sedari awal Rukia sudah memiliki kekuatan spiritual besar. Karena itulah dengan kecerdasannya, dia mampu mempelajari semua teknik dasar bertarung Shinigami. Mau itu Zanjutsu, Shunpo, Hakuda, ataupun Kido, semuanya tergambar jelas dari bagaimana dia sangat tenang, lincah, dan efektif dalam menghadapi sebuah pertarungan. Selain itu, layaknya kapten, Rukia juga menguasai pelepasan Shikai dan Bankai. Ketika Shikai Sode no Shirayuki diaktifkan, dia dapat menurunkan suhu tubuhnya untuk menghasilkan berbagai teknik serangan es. Mau itu melalui pedang, tanah, ataupun udara, dia sanggup memberi efek pembekuan pada apapun yang dilaluinya. Kemudian pada saat mode Bankai, yaitu Haka no Togame, Rukia akan berubah menjadi seorang Ratu Es. Disertai penampilannya yang cantik dan anggun, di sini dia dapat membuat suhu udara di sekitar mencapai suhu 0 mutlak hingga sanggup membekukan apapun dalam sekejap mata. Tear Haribel. Satu hal yang menjadi daya tarik dari Haribel yaitu kulitnya yang sangat eksotis. Dia memiliki postur tubuh tinggi disertai wataknya yang tenang, pendiam, dan tampak terlihat karismatik. Sebagai penguasa baru Hoiko Mundo, Haribel tentu memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Dia menguasai semua kemampuan dasar yang dimiliki para Arrancar, mau itu kecerdasan, ilmu berpedang, teknik Sonido, Hiero, ataupun Zero, semuanya berada jauh di atas rata-rata. Apalagi sebagai mantan Espada nomor 3, Haribel juga dibekali Zanpakuto bernama Tiburon. Dalam keadaan tersegel, Zanpakuto ini mampu melancarkan tembakan energi berwarna kuning yang mana hal itu sanggup memberi efek ledakan secara terpusat.
Kemudian ketika Resurrection-nya dilepaskan, Haribel tentu mendapat peningkatan kekuatan. Tak hanya dari segi fisik, kemampuan dasar Zanpakuto-nya juga meningkat, di mana dia bisa mengerahkan teknik Trident, sebuah teknik yang mampu melesatkan tebasan kuat melalui Reiryoku yang dimasukkan ke dalam pedang. Di samping itu, dalam mode ini juga Haribel memperoleh satu kemampuan khusus, yaitu adalah memanipulasi elemen air yang dapat dia aplikasikan ke dalam beberapa teknik. Seperti teknik Hirviendo, mendidihkan segala bentuk air yang mendekat termasuk es sekalipun. Teknik Lagota, memadatkan sejumlah air di sekitar pedang untuk ditembakkan ke arah lawan. Dan juga teknik Kaskada, meluncurkan gelombang air deras ke arah lawan hingga sanggup membuat area pertempuran tertutupi oleh air. Yoroichi Shihoin. Ada dua fakta menarik yang dilansir dari Q&A.Kobo terkait Yoroichi. Pertama, statusnya sekarang adalah ketua baru Asosiasi Shinigami Wanita menggantikan Unohana. Dan kedua, kemampuannya yang bisa berubah menjadi kucing ternyata merupakan warisan dari keluarganya, yang mana terkadang anggota Shihoin terlahir dengan kemampuan untuk berubah menjadi hewan tertentu. Dan jika berbicara mengenai kekuatan, selaku mantan kapten divisi 2 sekaligus ketua Onmitsukido, Yoroichi sejatinya masih memiliki kemampuan bertarung yang tak kalah hebat dari para junior, terutama penguasaannya dalam teknik pertarungan tangan kosong, di mana dia mampu memaksimalkan penggunaan alat temuan Urahara dan berbagai senjata dari keluarga Shihoin. Ditambah lagi, Yoroichi juga mampu mengembangkan teknik dasar Shunpo, Hakuda, dan Kido ke tingkat yang lebih tinggi. Dari teknik Shunpo, dia mampu bergerak sangat cepat melebihi Byakuya. Dari teknik Hakuda, dia mampu menunjukkan ketahanan, kekuatan, dan kelenturan fisik yang sangat hebat. Dan juga dari teknik Kido, dia mampu merapalkan berbagai mantra untuk keperluan bertarung. Melalui kombinasi dari ketiga teknik itulah, Yoroichi berhasil menciptakan teknik baru bernama Shunko. Teknik yang berlandas pada elemen petir ini jauh lebih kuat daripada Suifon. Buktinya selama ini dia mampu mengembangkan teknik Shunko-nya dari mulai Shunko Raijin Senkei yang dapat meluncurkan energi listrik berskala besar, dan juga Shunko Shunryu Kokubyo Shenki yang dapat merespon perubahan reaksi lawan secara tiba-tiba. Kemudian berbicara mengenai Zanpakuto-nya, meski kemampuan ini tak pernah Yoroichi tunjukkan, tapi dikatakan bahwa dia telah mencapai tahap Bankai. Aura Michibane. Dimunculkan pada cerita novel Can Fear Your Onward, wanita berparas cantik ini adalah seorang Fullbringer yang membentuk organisasi keagamaan Execution, sebuah aliran sesat di dunia manusia yang mengetahui keberadaan Soul Society. Satu hal yang membuatnya sangat istimewa yaitu Aura memiliki organ penting Soul King bernama Saketsu, sehingga hal itu pun membuatnya menjadi sosok Fullbringer terkuat karena memperoleh kekuatan Reiryoku yang sangat besar. Dan melalui Reiryokunya yang melimpah ruah ini, Aura mampu memanipulasi setiap jiwa materi apapun, mau itu udara, tanah, darah, ataupun tulang. Dia dapat menciptakan hal-hal luar biasa yang disebutnya sebagai keajaiban. Seperti membuat tubuhnya sendiri tidak bisa dilihat atau disentuh layaknya udara, menyembuhkan berbagai luka fatal yang dideritanya, menciptakan penghalang nitrogen untuk melindungi diri dari serangan, dan juga mewujudkan naga elemen raksasa dari unsur air dan lava yang kekuatannya bisa disetarakan dengan Hado 99 Goryu Tenmetsu. Kiryu Hikifune. Kita tahu diangkatnya Kiryu menjadi anggota divisi 0 adalah karena telah menciptakan teknologi jiwa buatan, yang mana hal itu dia lakukan melalui kemampuannya yang hebat dalam memanipulasi reatsu. Berbekal kemampuan itu, Kiryu yang sangat terampil dalam memasak mampu mencampurkan reatsunya ke dalam masakan, sehingga siapapun yang memakan masakannya maka dia akan memperoleh kekuatan tambahan. Dan siapa sangka, karena metode memasaknya menguras banyak sekali reatsu, Kiryu yang gendut akan kehilangan sebagian besar berat badan hingga membuatnya menjadi lebih kurus dan seksi. Karena memang alasan kenapa dia menggemukkan tubuh adalah untuk membuat jiwanya tidak terancam.
Selain itu, ketika menghadapi pertarungan, Kiryu rupanya tak kalah lincah dari orang kurus kebanyakan. Apalagi kelincahannya ini juga didukung dengan berbagai alat yang dia ciptakan sendiri, seperti bibit tanaman yang mampu tumbuh menghasilkan berbagai kegunaan, entah itu untuk menyerang lawan, menjerat tubuh lawan, ataupun mengurung mereka semua ke dalam sangkar kehidupan. Sementara jika berbicara soal kemampuan Zanpakuto, sayangnya hal itu belum ditunjukkan. Tapi melihat fakta bahwa semua anggota Divisi 0 memiliki Bankai, Kiryu pastinya juga memiliki kemampuan Zanpakuto yang sangat hebat. Senjumaru Shutara. Selaras dengan julukannya sebagai penjahit handal, dalam Q&A-nya, Tite Kubo membenarkan bahwa alasan kenapa Senjumaru diangkat ke dalam Divisi 0 adalah karena penemuannya terhadap Shihakusho. Kemahirannya dalam menjahit mampu Senjumaru aplikasikan ke dalam seni bertarung. Bersama Zanpakuto Shigarami yang berbentuk jarum, dia dapat melepaskan kemampuan Shikai untuk membuat, membentuk, dan memanipulasi segala jenis kain dengan sangat cepat. Seperti menciptakan boneka hidup yang mirip dengannya, menjahit musuh ke tanah untuk melumpuhkannya, menciptakan replika istana Soul King, menciptakan para prajurit hidup, menjahit ulang pakaian musuh untuk meringkusnya, serta menciptakan sebuah payung yang dapat menahan dan memantulkan partikel serangan lawan. Kemudian ketika bankainya dilepaskan, Senjumaru dapat menjebak musuh ke dalam sebuah ruang tertutup. Di dalamnya dia mampu menyegel lawan ke dalam sebuah kain permadani, yang mana bentuk dari penyegelan ini disesuaikan dengan takdir dan nasib mereka ke depannya. Ada yang disegel dengan cara dibakar, ditusuk, diserap, dipantulkan, atau dibekukan. Selain itu, di sana Senjumaru juga dapat memanipulasi kain-kainnya untuk keperluan bertarung, seperti menggunakannya untuk memunculkan segerombolan hollow, berpindah-pindah tempat dari satu kain ke kain lain, melancarkan serangan berupa sulur kain, merubah permukaan menjadi lava, dan juga dapat digunakan untuk menjerat tubuh lawan. Retsu Unohana. Salah satu plot twist yang sangat menarik dari cerita Bleach yaitu diungkapnya satu fakta bahwa ternyata dulunya Unohana adalah penyandang gelar Kenpachi pertama. Sejak pertama kali dimunculkan, kita mungkin hanya melihat Unohana sebagai sosok yang handal dalam teknik penyembuhan. Hal itu pun bisa dilihat dari kemampuan Shikainya, di mana dia mampu memunculkan makhluk ikan pari yang dapat menyembuhkan berbagai luka. Namun ketika fakta masa lalunya diungkap, kita melihat Unohana sebagai sosok petarung yang sangat hebat, terutama seni membunuhnya dalam berpedang, di mana dia telah menguasai semua teknik ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kemahirannya dalam berpedang tergambar jelas ketika Bankai Minazuki diaktifkan. Dengan menciptakan kolam darah yang sangat kental, Unohana dapat memanipulasi darahnya untuk keperluan bertarung, baik itu secara ofensif maupun defensif. Dia mampu melayangkan tebasan darah dari jarak jauh, menciptakan rentetan tebasan untuk melindungi diri, dan juga yang paling utama yaitu menyembuhkan semua luka secara instan dan cepat tanpa menggunakan teknik Kaido. Berdasarkan itulah, aku pribadi merasa bahwa Unohana adalah sosok wanita terkuat. Dari segi pertahanan, dia bisa menyembuhkan luka secara mandiri, dan dari segi serangan, dia bisa melancarkan berbagai teknik tebasan yang sangat kuat. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.